Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara melakukan instalasi Udo 18 pada Ubuntu Server 24.04. Nah, pertama-tama teman-teman pastikan sudah menyiapkan servernya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke SS saja. Sini karena saya tidak mempunyai user root atau akses root, jadi saya menggunakan user administrator. Di sini juga saya menggunakan default port SSH yaitu 22. Tapi kalau vendor hosting dari teman-teman menggunakan port selain 22, maka teman-teman hanya perlu menambahkan parameter P lalu diikuti dengan portnya. Sini saya menggunakan default port SSH yaitu 22, jadi saya tidak perlu menambahkan parameter P. Kalau sudah masuk saja, nah, selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah Ubuntu yang terinstall di server sudah sesuai, yaitu 24.04. Kita cek dengan menggunakan perintah berikut. Nah, di sini bisa dilihat sudah sesuai ya, 24.04 dengan codename-nya Noble. Selanjutnya, kita tambahkan repository default dengan repository lokal dari Linstarter Cloudeka. Nah, di sini karena saya menggunakan user administrator, jadi saya perlu menambahkan perintah sudo ya di awal. Nah, di sini daripada kita hapus, kita abaikan aja dengan memberikan tanda pagar, lalu kita tambahkan yang baru. Kalau sudah kita save, selanjutnya jangan lupa kita lakukan apt update. Sini saya tambahkan sudo lagi karena saya tidak mempunyai akses root. Nah, selanjutnya kita membuat user udo untuk Ubuntu. Nah, sini passwordnya kita samakan saja dengan usernya yaitu 18. Setelah itu kita masuk ke user U18. Kita install database terlebih dahulu, dan database yang akan kita gunakan adalah PostgreSQL. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai diinstal, kita masuk ke poin C, yaitu membuat user wudhu untuk Postgres-nya. Kita bisa. Nah, di sini kita samakan saja password
Passwordnya dengan nama usernya yaitu udu18 ya. Kalau sudah kita exit, lalu kita masuk ke konfigurasi dari Postgres-nya. Kita copy paste saja. Nah, di sini kita ganti dir menjadi md5. Kalau sudah kita save, lalu kita restore lagi service Postgres ini ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke poin D, yaitu kita download source udu community versi 16-nya, versi 18-nya. Nah, kalau sudah kita masuk ke poin E, yaitu menentukan path source udunya. Pertama kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau sudah, kita ganti menjadi, nah, kita ganti nama foldernya dari defaultnya udu yaitu udu18 post 2025 menjadi udu18.0 ya. Setelah itu kita membuat directory baru yaitu add-ons, dan kita masuk ke, kalau sudah kita masuk ke poin F yaitu install library udunya. Nah, sini kita copy paste aja. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke instalasi npm-nya.
Nah, kalau sudah kita masuk ke instalasi package dari npm-nya yaitu Flash dan Flash plugin clean CSS dan kita masuk ke install Node.js. Nah, kalau sudah kita buat environment Python-nya ya. Sini kita buat dulu. Kalau sudah kita aktifkan, kalau sudah aktif, kita install beberapa package ya, yang nantinya akan digunakan di environment Python-nya. Nah, kalau sudah kita deactivate, kita keluar lagi. Lalu kita masuk ke poin G ya, yaitu install library WKHTML to PDF. Nih, kita copy paste saja. Nah, kita install lagi, satu lagi, yaitu Xfont 75 DPI. Nah, kalau sudah, kita masuk ke poin H, yaitu membuat file config kudunya. Kita buat config-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita isikan config-nya dengan konfigurasi berikut. Nah, di sini pastikan teman-teman DB user dan DB passwordnya sama dengan user yang sudah kita buat sebelumnya ya di poin C. Di poin C kita bikin user udo untuk Postgres-nya yaitu udo18 dan passwordnya udo18. Pastikan teman-teman sama juga, tahu bebas kalau teman-teman pengen menggunakan password sendiri. Nah, admin password ini untuk sementara ini kita samakan aja yaitu super admin. Nah, admin password ini juga nantinya akan kita gunakan dalam proses pembuatan database di Udo-nya. Pembuatan database, backup database, maupun delete database ya, atau hapus database. Kalau sudah, kita save. Lalu kita masuk ke poin I, yaitu membuat file log-nya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke poin C, yaitu kita buat service Udo-nya dulu. Kita copy paste, kita kasih akses. Nah, kita buat file service-nya, lalu kita isikan dengan konfigurasi berikut. Kalau sudah, nah di sini juga ada extractor ya,
Ini pastikan teman-teman sama ya, di sini kita jalankan Python 3 yang berada di virtual environment yang sudah dibuat sebelumnya. Ini juga UDU 18, UDU 18-nya samakan juga. Dan ini mince ini itu konfigurasinya, yaitu UDU 18 stripserver.conf yang sudah kita buat di poin sebelumnya. Kalau sudah, kita exit, kita save, lalu kita coba jalankan. Kita nyalakan terlebih dahulu, kita enable, setelah itu kita coba jalankan. Nah, sekarang kita coba cek statusnya nih, apakah sudah jalan atau belum ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini sudah aktif ya, sudah running. Kita coba stop dulu. Ini untuk perintah stopnya, cara mematikan service yang sedang berjalan. Setelah itu kita coba restart lagi. Nah, kalau sudah, kita coba buka udunya ya di browser. Kita ketikkan IP-nya dulu. Kita cek dulu IP-nya. Oke, kita cek IP-nya. 10. Nah, di sini kita masukkan portnya .28069 ya, itu port defaultnya Udu. Nah, ini tampilan awalnya Udu ya, karena kita belum ada database kan. Jadi kita langsung diarahkan ke halaman untuk membuat database terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya URL-nya, yaitu IP-nya, IP dari SSH, lalu .2 dan portnya, port defaultnya Udu yaitu 8069. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sama ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.